Ya, welcome teman-teman. Sesuai janji saya ya, saya sudah terkena prostatitis dari tahun 2022 ya. Jadi tahun 2023 akhir saya baru bisa merasakan perbaikan ya. Karena saya seperti kalian mencari pengobatan ke sana kemari, akhirnya sembuh. Sebagai rasa syukur saya buatkan video ini biar kalian tidak bingung lagi harus ngapain. Oke, kita mulai ya. Oke, prostatitis kalian sudah tahu ya definisi dan cara pengobatan. Nah, gejala awal yang saya alami, anyang-anyangan, kayak dia ada sesak pipis ya, padahal baru pipis tadi, sesak pipis. Tapi begitu saya ke kamar mandi, air seninya tidak banyak, berarti sesak pipis ini bohongan, bukan sesak pipis karena air seni yang memenuhi kantung kemih. Itu rasanya beda. Ini sesak pipis yang belum bisa saya identifikasi, letaknya beda, tapi ya otak saya menerjemahkannya itu sesak pipis. Cuma dia memang beda dengan sesak pipis yang sebenarnya gitu. Jadi saya anggap ini sesak pipis bohongan. Nah, 1 jam saya bisa bolak-balik WC pas kerja, pas tidur. Jadi tidur saya terganggu sekali. Dari 1 malam tidur bisa 30 kali pipis, bayangkan. Ini tidak terjadi setiap malam ya, tapi lebih sering kena sih. Kadang dia tidak kambuh. Di sana saya belum ada rasa sakit sama sekali. Jadi saya hanya ke dokter umum, cek air seni, cek bakteri, nggak ada infeksi. Biasanya dokter mengira kalau kita anyang-anyangan itu kan infeksi kantung kemih, infeksi ringan, betul kan? Biasanya gitu, dikasih obat seperti itu. Karena dokter kan tidak mengerti rasa sakit yang kita alami kan. Seandainya kita bisa ceritakan, dokter pasti tahu, oh ini sakit karena infeksi kantung kemih gitu. Saya sudah cek dokter umum, dokter urologi, inilah tes urin, USG, prostat, pijat prostat, tes bakteri, semuanya tidak ada masalah. Prostat pun tidak membengkak. Jadi ya itulah, dokternya semua ngasih antibiotik, nggak ada kesembuhnya sama sekali. Dikasih antibiotik, alpha blocker, termasuk ini tamsulosin, silodosin, kalian sudah tahu ya. Tidak ada sama sekali, tidak ada hasil. Karena tidak ada hasil, saya pun terpaksa menjalani hidup demikian. Saya harap bisa sembuh sendiri ya, ternyata enggak. Makin naik gejalanya. Air pipis saya mulai susah keluar, mulai terhambat gitu. Nah, di sini saya sudah mulai khawatir ya, lemah dan tidak tuntas, harus jongkok baru bisa tuntas saya kencingnya. Dia rasa anyang-anyangan tadi mulai berubah menjadi rasa sakit teriris, kayak diiris pisau silet gitu. Di sini saya sangat menderita sekali, jujur. Jadi di titik ini saya baru menyadari bahwa anyang-anyangan kemarin itu sebenarnya itu rasa sakit yang ringan, cuma saya terjemahkannya menjadi sesak pipis. Sebenarnya itu udah mulai sakit ringan ya. Ketika saya duduk atau berdiri lama, sakitnya parah. Kalau berbaring, sakitnya memudar, bukan hilang ya, memudar. Nah, ini area sakit saya. Ini yang saya alami ya, tidak sama dengan teman-teman. Ini gejala spesifik saya ya, ingat ya. Ini. Nah, ini penis saya. Ini selangkangan. Ini selangkangannya namanya pelvis. Nah, di sini banyak otot pelvis ini, banyak sekali otot di sini. Di dalam otot pelvis ada saraf. Nah, bagian yang saya rasakan sakit ini warna hijau ini, sebelah kiri, selangkangan sampai batang ini sakit semua. Sedang batang kanan nggak sakit. Nah, di titik ini saya baru sadar. Di titik ini ya, saya baru sadar. Ini kan rasa sakit saya kan hijau, ada 1 garis. Berarti ini saraf. Ini nggak ada hubungannya dengan prostat dan kantung kemih. Nah, dari sini saya sadar. Saya kolaborasi juga dengan dokter saraf saya kolaborasi dengan dokter saya. Mereka mengambil kesimpulan ini berhubungan dengan anatomi tubuh.
Kalau nggak otot saraf, tidak ada hubungannya dengan kantung kemih, prostat, organ dalam sehat. Nah, dari sini saya sudah merubah pendekatan ya. Saya tidak lagi mencari dokter urologi. Nah, jenis prostatitis yang ada bakteri ini hanya 5% ya. Jadi kebanyakan dari kalian saya yakin itu non bakteri. Nah, tapi saya sarankan jangan diagnosa sendiri ya, cek ke dokter seperti saya, cek USG segala macam sampai memastikan ini organ dalam kita sehat, tidak ada bakteri, prostat tidak membengkak, kantung kemih tidak ada masalah, tidak ada bakteri, tidak sakit. Nah itu, cek beberapa dokter, minta second opinion. Jadi ketika itu semua bersih, baru kita bisa simpulkan ini adalah non bakterial. Yang terakhir berganti nama menjadi CPPS. Kenapa diganti nama? Ya karena tidak ada hubungannya dengan prostat ini. Kalau bakteri kan memang ada hubungannya dengan prostat, tidak ada hubungannya dengan prostat. Jadi kenapa harus dinamakan prostatitis gitu? Terakhir jadi ini chronic pain syndrome, sindrom rasa sakit di pelvis yang kronik gitu. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Ini tidak ada hubungannya dengan prostat dan tidak ada obat yang perlu kalian makan. Kalau vitamin itu balik ke masing-masing saya sih tidak ada ya. Karena pengobatannya bukan karena itu. Nah, karena saya curiga ini saraf, ternyata benar. Ternyata ini adalah masalah ketidakseimbangan otot pelvis tadi yang saya tunjukkan tadi. Ingat kan yang saya tunjukkan tadi, ada banyak otot, ada saraf di belakangnya kan. Nah, ini masalah ini diakibatkan kita terlalu banyak duduk. Ini penyakit zaman modern ini, orang kantoran, terlalu banyak duduk sehingga ada bagian otot yang tegang yang sering dipakai dan ada bagian otot yang jarang dipakai. Jadi dia ditarik. Nah, ditarik ini korbannya adalah saraf. Saraf ditekan, dijepit jadi sakit. Jadi gejala yang kita alami ini mirip saraf kejepit sebenarnya. Mengarah ke saraf ini. Dokter urologi gak ada urusannya lagi sebenarnya ya. Ini masalah kita nih ke fisioterapinya, ke fisioterapi atau dokter saraf. Nah, dari sini saya udah mulai titik terang. Ini yang perlu saya sampaikan ke teman-teman, tahapan-tahapannya. Jadi jangan menghabiskan banyak waktu untuk mendiagnosa penyakit ini. Ini mendiagnosa penyakit ini cukup seminggu 2 minggu saja sudah tahu, pastikan tidak ada bakteri. Jadi habiskan waktu kita untuk penyembuhan. Nah ini ya, saraf kita ditekan sehingga sakit dan kencing tidak lancar kadang. Nah, area sakit setiap orang beda, ada yang di bokong, selangkangan, dan kaki. Maka dari itu jangan disamakan gejalanya. Banyak yang nyari saya, nanya gejalanya, ada sakit di sini nggak, di sini nggak perlu. Gejala kita tidak sama, karena otot pelvis itu banyak sekali. Belum tentu otot saya yang bermasalah di otot kalian ya. Pengobatan, kalau males pengobatan mandiri, ini ada fisioterapi untuk otot pelvis, tapi di Indonesia belum ada. Fisioterapi biasa nggak ngerti, mereka nggak belajar otot pelvis, jadi percuma. Nah, untunglah ada buku yang ditulis oleh dokter urologi. Mereka juga pernah mengalami penyakit ini dan mereka sembuh. Nah, mereka ingin membantu kita menyembuhkan secara mandiri. Untung ada buku ini, untung banyak orang yang sudah tertolong buku ini, termasuk saya, termasuk teman-teman yang saya rekomendasikan juga. Jadi ini sekarang saya dedikasikan untuk kalian biar tidak bingung lagi, oke? Nah, senam Kegel ini jangan dilakukan. Di buku ini ada dibilang ya, karena masalah kita ini, kita mau melemaskan otot yang tegang, sedangkan Kegel itu terbalik, mereka mau menguatkan otot yang lemas. Nah, jangan ya, nanti makin parah. Beda. Otot Kegel itu ingin menguatkan otot, kita ingin melemaskan otot. Jadi kita harus peregangan, stretching gitu. Nah, buku ini judulnya Head is on the Pelvis. Nah, isi buku ini perjalanan si dokter tentang penyakit ini sampai sembuh. Oke. Pantangan makanan dikasih tahu, meditasi, karena kan
kita pas kambuh kan kita gelisah kan. Nah, diajari meditasinya caranya, terus diajari cara identifikasi bagian mana yang sakit dan mencoba memahami saraf bagian mana dan otot bagian mana harus diregang setiap hari. Oke? Jelas di buku ini, kalian baca saja, jangan tanyakan ke saya. Setiap orang beda. Ini harus pengobatan mandiri ya. Nah, ini linknya nggak bisa saya share di deskripsi ya. Saya takut nanti di ban oleh pihak YouTube ya, karena ini kan bajakan, harusnya kan buku ini beli. Nah, kalian bisa screenshot, capture dengan Google Lens. Di setiap Android sekarang sudah ada ya Google Lens. Capture tulisannya, kalian tempelkan ke browser kalian download. Oke? Tips dari saya, ini harus sabar ya. Walaupun sakit membaik, dia kadang kambuh, kadang ringan, kadang kambuh berulang-ulang. Jadi grafiknya bukan garis lurus, grafiknya seperti ini. Nah, saya anggap grafik ini intensitas rasa sakit ya. Nah, setelah kita melakukan tips di buku ini, rasa sakit membaik, kadang bisa kambuh, entah karena faktor makanan, entah karena kita duduk lama lagi kambuh, kadang membaik lagi, kadang kambuh. Nah, kalian jangan stres. Waktu kalian membaik dan kambuh lagi, jangan kalian pikir pengobatan ini tidak berhasil. Jangan kalian bandingkan grafik pas kambuh dan grafik pas membaik, jangan. Yang harus kalian bandingkan adalah perbandingan intensitas pas kambuh ini. Nah, kalian bandingkan, oh iya, ternyata kambuh yang pertama ini lebih ringan dari yang pertama ya. Oh ya, ternyata kambuh yang kedua lebih ringan dari yang pertama. Nah, kalian bandingkan titik kambuhnya ini, ternyata lebih ringan. Jangan kalian bandingkan kambuh sama membaik ini, nanti kalian stres sendiri. Oke? Nah, bonus nih tampilan bukunya ini. Saya sudah baca semua sih ya, bahasa Inggris. Kalian sabarlah, untuk kalian yang nggak jago bahasa Inggris kan Google Translate udah ada sih. Ini kan bukan zaman kamus buku ya. Ya, untuk sembuh jangan malas lah, jangan mengeluh. Sekarang ada Google Translate, tinggal di copy paste atau di screenshot. Bandingkan dengan zaman dulu yang masih kamus buku, satu kata buka sekali bukunya, nggak bisa translate per kalimat. Nah, kalian udah harus bersyukur, jangan mengeluh ya. Nih aja, saya lupa sih, udah lama nggak baca karena udah sembuh. Kalian pelajari lah otot-otot mana. Nah, setelah kalian tahu otot kalian bermasalah, otot yang mana, nah di buku ini ada diajari cara peregangannya, cara senamnya ya. Nah, saran saya jangan hanya ikuti peregangan dari buku ini. Kalian cari di Google sendiri cara peregangan otot kalian yang bermasalah itu. Misalnya otot apa? Misalnya di sini otot piriformis. Bisa. Nah, kalau saya nama otot saya sudah lupa ya. Saya bukan nggak mau kasih tahu, sudah lupa, harus saya baca lagi. Pokoknya intinya itulah, setelah kalian tahu otot kalian yang mana, kalian lakukan peregangan, kalian cari lagi di Google cara meregangkan otot ini, misalnya piriformis misalnya. Nanti kalau sendiri kalian tambahkan gerakan yang tidak ada di buku ini. Oke ya, semoga sembuh. Jangan banyak gelisah ya, sabar. Ini memang jalan kita. Oke.